dalam namanya dia hadir. Sesuai imanmu saudaraku, katakan kepada Tuhan pagi hari ini ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, untuk kasih setiamu Tuhan. Nyatakan itu dalam doamu, nyatakan itu dalam saat ini bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat hari yang kau beri, buat anugerahmu yang baru, buat rahmatmu yang baru, buat kasih setiamu yang baru hari ini. Kami ada karena Engkau Tuhan. Kami berkumpul karena nama-Mu. Thank you Jesus. Kami angkat pujian ini dan waktunya saya serahkan kepada Ibu Debbie. Amin. Kau ku sembah, oh Yesus, kau ku sembah, selalu ku rindukan indah hadirat-Mu Tuhan. Katakan, ku kagumi karya-Mu, ku nikmati kudus-Mu, oh kau ku sembah Yesus, kau ku sembah. One more time, kau ku sembah, oh kau ku sembah Yesusku, Yesus kau ku sembah, selalu ku rindukan indah hadirat-Mu Tuhan. Ku kagumi karya-Mu, ku nikmati betapa kudus-Mu, aku sembah Yesus, kau ku sembah, kau ku sembah Yesus, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah Yesus, kau ku sembah. Jadi kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan yang sudah menjagai kami. Bahkan sepanjang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati, urapi, bahkan bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa, biar hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan. Kalau pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, terutama urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, terima kasih buat ya Bapak Gembala dan seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan kepada saya. Ya, biarlah Tuhan senantiasa menaungi kita dengan perkenanan Tuhan. Karena kita percaya apapun yang kita lakukan tanpa perkenanan Tuhan akan menjadi sia-sia.
Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, saudara. Saya hari-hari ini melihat ya, karena begitu banyak tekanan, persoalan, penderitaan, apalagi di masa-masa ini, banyak orang Kristen yang menjadi tawar hati. Ya, kalau belum pahit sih masih tawar. Ya, kalau sudah pahit itu sudah lebih berbahaya lagi. Tapi masih tawar. Tawar itu ya sudahlah, ya. Ya udahlah, saya sekarang udah nggak mau peduli dengan suami saya. Ya sudahlah, sekarang saya juga masa bodoh lah sama pelayanan. Ya sudahlah, masa bodoh lah. Nah, kalau kita sudah mulai merasakan hal-hal itu, hati-hati. Itu tanda-tanda kita mulai menuju kepada tawar hati. Ya, ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa membuat kita tawar hati. Tapi ya kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan, bagaimana sih supaya kita ini tidak tawar apalagi pahit. Saya percaya ya tidak adalah di antara saudara yang pahit. Kalau tawar nggak tahu ya, kayaknya mulai ada. Tapi kita berdoa hari ini ya supaya Tuhan menjagai kita di dalam perkenanannya sesuai firman Tuhan. Dia kita buka bersama, kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, di sana judul perikopnya adalah jangan tawar hati, ya juga waktu menghadapi maut. Ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, tapi kita percaya semua tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan. Sekalipun yang menulis ini adalah Rasul Paulus, tetapi ini berasal dari Tuhan untuk mengingatkan jemaat dan juga kita semua hari ini. Judul perikopnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya bayangkan loh, saya percaya saudara mungkin hari ini kita belum menghadapi maut nih. Belum kematian di depan mata. Ya, baru persoalan-persoalan sedikit saja, tapi banyak orang yang sudah menjadi tawar. Ayat ini berkata, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Makanya banyak orang yang masuk konseling kepada saya, Bu Debbie, saya udah divonis dokter kena cancer, ibu saya sekarang sudah tidak ada pengharapan. Ya saya berkata, jangan tawar hati. Sekalipun kita mau menghadapi maut, Alkitab berkata di dalam Yesus itu ada kehidupan yang kekal. Ayat yang ke-16 ya, firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, yang namanya manusia lahiriah ini, ya itu faktanya yang pertama pasti akan merosot. Daging kita ini loh, tubuh kita ini loh. Ya, itu pasti akan merosot. Makanya saya suka bilang, sehebat apapun, ya, saya nggak tahu kalau di sana, kalau di Indonesia kan banyak ibu-ibu itu yang takut menjadi tua. Jadi kalau ada satu keriput, udah cepat ditarik pakai benang. Ya, nanti ada keriput lagi ditarik pakai kawat. Ya, nanti pakai kabel. Ya. Nah, saya berkata, sehebat apapun kita menjaga yang namanya fisik manusia lahiriah ini, Alkitab berkata, tubuh manusia kita ini pasti akan semakin merosot. Ya, kekuatan kita merosot. Ya, dulu masih berasa kuat, sekarang saya aja ini ya udah mulai terasa sakit lutut nih. Aduh. Ya, kadang semua mau dikerjain, tapi ingat umur. Iya ya, udah mulai sakit lutut juga nih ya. Yang namanya manusia lahiriah, kata Rasul Paulus, itu pasti merosot. Tetapi dia berkata di sana apa? Namun manusia batiniah kami itu dibaharui dari sehari ke sehari. Yang paling utama yang harus kita bangun dalam hidup ini adalah manusia batiniah. Tapi banyak orang salah hanya terfokus pada manusia lahiriah. Setiap hari kita menjaga tubuh kita, minum vitamin, minum ini, bahkan banyak orang ketakutan corona ini. Kenapa? Karena takut menghadapi kematian secara fisik saja. Ya, tapi kita lupa bahwa ada satu manusia batiniah dalam diri kita nih yang harus kita bangun. Kenapa Rasul Paulus bilang kami tidak tawar hati? Karena manusia batiniah kita nih kuat.
Ketika manusia batinia kita kuat, maka tubuh ini hanya akan mengikuti. Tapi ketika manusia batiniamu lemah, maka daginglah yang memerintah hidupmu. Ketakutan, khawatir, cemas, bahkan ya hal-hal yang sebenarnya hanya sepele itu bisa menjadi luar biasa bagi kita. Ya, persoalan dalam rumah tangga, tidak dihormati suami, tidak dihargai suami, bisa menjadi hal yang sampai mau bercerai. Ada ibu-ibu yang ngomong ke saya, "Bu, saya tuh capek menjalani rumah tangga saya. Kenapa, Bu? Suami ibu selingkuh?" Enggak. Suami ibu nggak kasih duit? Enggak. Nah, terus kenapa? Ya, dia tuh nggak pernah menghargai saya. Bilang terima kasih aja nggak pernah. Aduh Bu, capcay deh. Hari gini masih mencari perhatian manusia, engkau pasti kecewa. Lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Fokus pada Tuhan. Ketika manusia batinia kita kuat, maka segala hal-hal yang ada di luar diri kita itu bukan lagi menjadi sesuatu yang bisa membuat kita ini jadi tawar hati. Ya, jangan saudara menjadi tawar hati hanya karena masalah-masalah sepele. Ada satu masalah yang lebih penting di dalam hidup ini, yaitu kita bagaimana mencapai perkenanan Tuhan sampai pada kehidupan yang kekal. Ya, jadi sebenarnya suami istri sudah nggak usah lagi ada hal-hal yang dicari-cari, yang sepele, yang minta dihargai, yang minta gini. Mari kita membangun manusia batiniah kita. Ya, Rasul Paulus bilang yang pertama, pokoknya ingat, tubuh manusia ini akan semakin merosot. Sehebat apapun saudara minum vitamin, ya, mau sehebat apapun kita ini menjaga, tetap satu saat itu akan merosot. Semakin hari akan semakin merosot. Cuman saudara, yang saya lihat banyak orang itu ya mencari dan membangun kehidupan manusia lahirianya itu luar biasa. Ya, karena itu banyak orang yang itu pokoknya setiap bulan, bahkan setiap tahun, setiap bulan itu rutin melakukan general check up. Ya, cek gula darah berapa, cek kolesterolnya berapa. Tapi ya saya mau tanya, berapa banyak dari kita yang rutin check up manusia batiniah? Ya, kita sering nggak check up manusia batiniah kita? Ada kepahitan nggak di hati saya ya? Ada penyakit hati nggak ya? Ada nggak ya saya menyimpan kekecewaan? Ada nggak ya saya itu pahit sama orang? Ada nggak ya sesuatu yang Tuhan berkenan? Mari kita lebih fokus kepada manusia batiniah kita supaya manusia batiniah ini semakin dibaharui dari sehari ke hari. Itu yang membuat kita nggak gampang tawar hati. Tapi kalau manusia batiniah kita lemah, ya jiwa kita lemah, tidak pernah diisi firman, maka saudara semua masalah-masalah tiap hari ini setan tuh berusaha untuk merongrong kita. Ingat ya, kerjaannya iblis itu berjalan keliling-keliling, mencari mangsa, kata firman Tuhan. Ya, iblis tuh tiap hari berjalan berkeliling. Saudara lagi enak-enak di rumah, dalam rumah tangga suami istri diam-diam, ya dipanahkan panah api supaya ribut. Ya, tapi kalau kita peka dan punya manusia batiniah yang kuat, iblis dalam nama Yesus, ya. Kita gampang untuk usir setan sehingga rumah tangga kita hidup damai bersama. Ya, dan ketika kita hidup damai bersama, maka Tuhan juga memberkati. Alkitab berkata kan, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tapi kalau ribut terus, mana ada berkat? Yang ada saudara rumah tangga kita jadi sarang iblis. Tapi banyak orang Kristen nggak sadar. Hidup bersama-sama dengan iblis di dalam rumah. Ya, tiap hari dalam pertikaian, apa yang sedang kita lakukan? Ayo kita berdoa supaya kerajaan sorga datang dalam rumah tangga kita terlebih dahulu. Apa itu kerajaan sorga? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, ketika kita hidup dalam kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu sorga walaupun masih di bumi. Ya, jangan tunggu sorga yang di atas kelamaan. Ya, dan untuk bisa masuk sorga yang di atas, kita harus latihan dulu sekarang. Latihannya gimana? Hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Karena nanti di sorga nggak ada orang marah-marah loh. Hello? Saudara harus mulai latihan dari sekarang, amin. Ya, kalau saudara marah-marah terus nanti di sorga salah tempat. Kata malaikat, salah tempat kalau kayaknya lu di sini masih marah-marah, masih tersinggung, di sorga kok masih tersinggung. Ya, yuk kita belajar hidup ya. Sekarang, mulai dari sekarang di dunia ini, kita mau menerapkan prinsip hidup kerajaan Allah.
dalam kebenaran, damai sejahtera, bahkan sukacita oleh Roh Kudus. Ada begitu banyak hal yang berusaha mencabut, mencuri damai sejahtera kita. Masalah apa? Masalah uang. Ya, seringkali ya rumah tangga juga jadi ribut hanya gara-gara uang. Sampai suaminya bilang, saya tuh repot Bu, dulu katanya nikah, suruh cari istri yang pintar cari uang. Saya menyesal istri saya pintar cari uang. Uang saya simpan di mana, semua dia ketemu. Karena tiap hari dia sukanya cari uang. Ya, tapi di sini tidak ada lah ya, semua istri-istri sudah bertobat. Ya, kalau juga sampai ada istri yang cari-cari uang itu berarti suami pelit. Harus bertobat juga suami. Ini masalah uang, masalah sepele loh. Tetapi banyak menjadi setan di dalam rumah tangga. Ya, suami istri kita menikah menjadi satu. Karena itu Alkitab berkata, orang yang sudah menikah itu dia bukan dua lagi tapi satu. Termasuk ya di dalam hal keuangan kita ini jadi satu. Ya, enggak ada ya kita menikah tapi uang masing-masing. Bertobat itu ya. Tidak usah angkat tangan yang di sini. Karena itu suami istri harus sepakat, harus sehati. Ya, mau apa aja sepakat bersama, mau beli apa aja berdua harus sepakat. Ya, kalau kita hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah itu enak luar biasa, Saudara. Tuhan juga memberkati kita itu jalannya itu lurus gitu ya. Jadi ingat yang pertama, manusia lahiriah ini akan semakin merosot. Ingat ibu-ibu, sehebat apapun kita menjaga, mau tarik benang, tarik kabel, tarik kawat, tetap juga yang namanya manusia itu merosot. Jadi lebih baik, mari kita mulai membangun manusia batiniah kita ini dari sehari ke sehari. Ya, ayat 17 berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, kata firman Tuhan, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iya, saya tahu hari-hari ini kita semua pasti punya masalah. Nggak ada orang nggak ada masalah. Ya, semua kita pasti punya masalah. Entah keluarga yang belum bertobat, entah masalah keuangan, entah hutang piutang, entah sakit penyakit. Ya, namanya juga masih di bumi. Ya, kita hidup di dunia pasti hidup ini diselimuti oleh masalah. Ya, kalau hidup kita diselimuti oleh masalah, itu artinya kita masih manusia. Ya, kalau hidupnya diselimuti sama kelapa, ya itu berarti onde-onde. Ya, kalau hidup kita diselimuti masalah, ya itu artinya kita masih manusia duniawi, masih ada di dalam dunia, yang hidup di dalam dunia, makanya banyak masalah. Karena sudah banyak masalah, jangan cari-cari masalah. Ya, kenapa hidup manusia itu banyak masalah? Karena yaitu, ya kita masih ada di dunia yang berdosa ini. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita hidup benar aja, itu masalah datang loh. Kadang kita nih udah berusaha berbuat baik sama orang. Ya tadi pagi baru ada orang yang konseling. Bu Debbie, saya tuh bingung ya sama kakak ipar saya. Dia tuh selama ini minta saya doakan Bu, ada masalah yang mereka hadapi dan mereka pengen supaya ada berkat. Saya bantu doa Bu, waktu dapat berkat Bu, saya dimusuhin Bu, nggak ditegur. Ya, ini orang sudah nggak cari masalah loh. Sudah diam-diam, iparnya datang minta didoakan dengan tulus. Waktu sudah dapat berkat, ya, terus sekarang musuhin saya. Iya, dia nggak mau deket-deket. Nanti takutnya ibu minta berkatnya. Itulah manusia. Ya, itu manusia. Saya dulu pernah doain orang, Bu Debbie doakan ya Bu, saya ini lagi mau jual rumah Bu, doakan ya Bu. Ya ini orang sudah tawar 20 M Bu, itu di jalan di Slamet Riyadi di Jakarta 20 M. Iya Bu, percaya kalau itu berkat dari Tuhan pasti buat Ibu. Besokannya Bu, doakan lagi Bu, ya ada yang nawar naik 21 M. Iya, ya. Bu, hari ini ada yang nawar 22 Bu. Ya saya bilang, iya pokoknya berserah sama Tuhan ya Bu. Dia bilang, nanti kalau sudah bayaran saya beliin ibu rumah deh. Ya nggak usah yang gede-gede, itu zaman 10 tahun lalu ya. Nggak usah yang gede-gede ya Bu, yang 500 jutaan ya. Saya cuma, iya kalau Tuhan berkehendak. Ya. Akhirnya putus di harga 23 M.
laku dengan harga 23 M. Ibu doain ya, hari ini saya udah ke notaris semua urus pembayaran gini gini gini. Ibu doain ya dia sudah DP. Iya. Begitu selesai notaris, selesai bayaran semua, nggak pernah ada lagi telepon, nggak pernah ada lagi WA. Ya, saya telepon bukan mau nagih, bukan, cuman mau tanya bagaimana kabarnya. Bukan mau nagih janjinya dia, cuman mau tanya kabar. Saya telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Begitu, Saudara. Ya. Jadi sudah biasa namanya manusia. Ya, makanya waktu dia janji mau beli rumah, saya bilang sama suami saya, janji manusia nggak usah taruh di hati. Ya, kalau Tuhan berkehendak pasti terjadi. Kalau nggak usah berharap. Benar, hilang. Akhirnya saya telepon pembantunya karena biasanya dia kalau ribut sama suaminya jam 2 malam juga pembantunya telepon saya, "Bu, ini Ibu ribut sama suami mau bunuh-bunuhan, Bu. Tolong, Bu." Itu jam 2 malam loh. Jadi saya telepon pembantunya, "Mbak, Ibu kabarnya gimana?" "Aduh Bu Debi, Bu Pendeta, saya bingung ya. Pokoknya sejak bayaran kemarin, pintu pagar rumah suruh tutup, nggak usah dibuka. Telepon semua katanya, kalau ada yang cari saya bilang saya nggak ada. Itu pasti orang-orang mau minta duit." Astagfirullah, subhanallah. Ya, Saudara, mengerikan manusia ya memang. Ya, luar biasa ya. Makanya benar, nggak lama kemudian saya dengar dari seseorang, dia masuk rumah sakit. Ya, sakit Saudara, karena anaknya itu terakhir telepon saya, "Ibu tahu Mami setelah terima bayaran, itu semua uang dipakai untuk beli aset lagi. Ini anak mau minta uang beli telur 1 kilo, berantem." Dia bilang, "Nggak ada uang, semua uang udah buat beli aset lagi." Ya ampun Saudara ya, saya melihat ada orang-orang hidup begini, dia nggak tahu dia mati itu sampai kapan usianya coba. Semua dibeliin rumah, akhirnya terakhir saya dengar benar. Masuk rumah sakit, sakit-sakitan, kena gula, jantung, semuanya Saudara bermasalah. Kenapa? Gila harta, gila uang. Kita ini Saudara, hidup itu biasa-biasa aja masalah datang. Tapi ingat ya, Alkitab berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, itu kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Jadi enggak usah alay dan lebay. Penderitaanmu itu ringan, kata Alkitab. Amin. Luar biasa, aminnya kompak loh. Gereja itu puji Tuhan ya. Itu lagi nobar ya, nonton bareng di situ ya. Puji Tuhan Saudara ya. Jadi Saudara, ya Alkitab berkata ringan, masalahmu itu ringan. Ya, nggak usah terlalu alay, lebay. Ada ibu-ibu, "Bu Debi, saya mau bunuh diri." "Kenapa Bu?" "Suami saya berselingkuh." Ih, suami yang selingkuh, ibu yang mati binasa. Bodoh. Benar nggak Saudara? Ngapain ibu bunuh diri? Suami yang selingkuh, biarin suami yang binasa, jangan ibu bunuh diri. Makanya jangan terlalu mencintai apapun lebih dari Tuhan. Kalau ibu bunuh diri gara-gara suami, berarti ibu mencintai suami lebih dari Tuhan. Itu pada tepuk tangan semua. Kayaknya banyak yang kepahitan sama suami nih. Ya, bertobat ya. Ya, bertobat suami-suami. Jadilah suami yang menjadi imam. Ya, yang membawa istri, anak-anak dalam takut akan Tuhan, ya. Jadi Saudara, saya bilang, "Ngapain Bu?" "Iya, iya saya sudah stres Bu." "Biarin suami mau selingkuh, biarin. Ibu bagian ibu berdoa. Ya, jangan fokus kepada dia, fokus kepada Tuhan. Kita nggak bisa rubah orang. Bagian kita cuma berdoa. Ya, jaga hidup kudus. Kenapa? Pada akhirnya keselamatan tuh pribadi-pribadi. Suami nggak bisa gandeng istri ke sorga. Istri juga tidak bisa gandeng suami ke sorga. Ingat Saudara, keselamatan itu pribadi-pribadi. Saya bilang kepada anak-anak saya, "Mami cuma bisa kasih kamu kebenaran firman. Mami cuma bisa kasih kamu nasihat. Tapi ingat, keselamatan itu pribadi-pribadi. Ya, Mami enggak bisa gandeng kamu. Ya, kamu juga nggak bisa gandeng Mami. Selama masih ada di dunia, bagian kita saling mengingatkan dan saling mendoakan. Selanjutnya, semua orang, kata firman Tuhan, akan bertanggung jawab pribadi-pribadi di hadapan Tuhan. Ya, mari kita bertobat sungguh-sungguh hari-hari ini. Ingat ya Saudara, mulai sekarang perkatakan, penderitaanku itu ringan.
Ya, kemuliaan besar menanti aku, itu jauh lebih besar dari penderitaanku sekarang. Ya, ayo kita mau membayar harga. Nggak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang nggak ada time limitnya. Saudara, anak-anak itu kita dulu kalau ujian ya, nggak ada guru bilang begini, hari ini kita ujian matematika, waktunya sampai kapan? Seumur hidup. Ya kita langsung keluar dari sekolah itu. Masa ujian seumur hidup? Ya, ujian itu selalu ada batas waktunya. Semakin sulit ujiannya, semakin panjang waktunya. Tetapi pasti selesai. Amin. Ya udah, yang penting pasti selesai. Ingat ya saudara, penderitaan kita itu ya hanya sementara. Dan itu mengerjakan bagi kita kemuliaan yang besar. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, ya, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, catat baik-baik. Jangan memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apapun yang terlihat matamu hari ini sementara. Ya, apapun, uang sementara. Ya, apalagi semua sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Inilah yang harus kita kejar. Ya, yang harus kita kejar itu ya sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, kata firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya saudara kita ini biar ya kita bisa membangun manusia batinia kita, ya. Manusia batinia ini tidak terlihat. Saya ingat pemazmur pernah berkata begini, saudara. Ya, ujilah aku Tuhan, ya. Cobalah aku, selidikilah hatiku dan batinku. Ya. Saudara, cara satu-satunya untuk melihat kekuatan manusia batinia kita itu adalah lewat ujian dan pencobaan. Karena itu kalau hari ini engkau sedang mengalami ujian, ya mohon bersabar. Alkitab berkata, mohon bersabar, ada ujian. Harap tenang. Kita dulu kalau di sekolah, kalau ada ujian sekolah, ya itu tulisannya besar di papan. Harap tenang, ada ujian. Ya, jadi kalau saudara lagi diuji, harap tulis gede-gede di dada sini. Harap tenang, ada ujian. Ya, nggak usah curhat kanan kiri. Ya, nggak usah duduk di kaki Tuhan, minta pada Tuhan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat Misbah Doa, kalau datang ibu titip doa, ibu tidak terima titipan doa, datang sendiri kepada Tuhan. Ya, cari Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Ketika engkau menemukan Tuhan, ya, engkau menemukan hatinya, engkau menemukan firman-Nya, engkau menemukan kemuliaannya, engkau akan mengalami Tuhan. Amin. Saya bilang, kenapa sekarang jemaat itu jarang mengalami kehidupan pribadi bersama Tuhan? Karena Papa titip doa sama pendeta. Saya tidak mau jadi calo. Ya, saya bilang, saudara harus datang sendiri sama Tuhan. Kenapa? Itu hak istimewa. Engkau harus mengalami Tuhan secara pribadi. Karena hanya orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, yang dia akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan imannya akan menjadi kuat. Ya, jangan titip-titip doa sama pendeta. Engkau harus datang sendiri. Tuhan menunggu engkau datang. Ya, Tuhan tunggu engkau datang di kakinya bersimpuh. Dan saya tuh melihat saudara ya, dengan adanya Misbah Doa saya itu yang di YouTube, saya baru lihat ternyata orang Kristen tuh hari-hari ini, aduh pemahamannya akan Tuhan. Puluhan tahun jadi Kristen tapi nggak ngerti kebenaran. Puluhan tahun jadi Kristen tapi nggak ngerti tentang hal-hal yang berbau rohani. Saya bilang kan, ya cari Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Ada yang WA, Bu, duduk di kaki Tuhan. Itu maksudnya saya beli posternya Tuhan Yesus besar gitu, terus saya tempel di kamar saya, terus saya duduk di bawah kakinya gitu. Astagfirullah, saudara ya. Saya cuma bisa bilang, ya ampun, itu kan, itu hanya istilah duduk di kaki Tuhan, itu artinya bersimpuh. Di dalam imanmu itu bayangkan kamu sedang berlutut di kakinya Tuhan. Pakai bahasa iman enggak bisa.
Semua diartikan dengan secara letterless bahasa manusia. Kenapa? Karena cuman yang lahiria yang selama ini yang dia pikir. Ya, kehidupan batiniahnya nggak pernah diurus. Ingat ya saudara, waktu kita mati nanti satu saat tubuh menjadi tanah, roh kembali pada Allah, tetapi jiwamu akan dihakimi. Ya, manusia batiniamu itu yang akan dihakimi. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya Yesus berkata, jangan kamu takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwamu di dalam neraka. Ya, jadi jiwa ini akan dihakimi. Manusia batinia kita inilah yang akan dihakimi kelak ketika Tuhan datang. Ya, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Karena itu berhati-hati mulai dari sekarang. Ayo bangun manusia batiniahmu. Ayo kuatkan jiwamu. Ya, ayo terus berharap pada Tuhan. Masalah apapun yang engkau hadapi di dalam dunia ini, perkatakan itu masalah-masalah sepele yang tidak melampaui batas kekuatanku. Saya bukan cuma bisa bicara, saudara sudah mendengar kesaksian saya. Ya, bagaimana saya mau dibunuh oleh keluarga karena saya menerima Yesus. Bagaimana saya mengalami tantangan yang berat. Saya pernah hidup tanpa uang sepeser pun di tangan. Ya, saya cuci baju orang di tempat kos-kosan. Saya mengalami hidup yang benar-benar ketika terima Yesus, saya masuk dalam penderitaan. Makanya saya suka bilang, jangan cuma dengar yang enak-enak. Ikut Yesus bahagia, ikut Yesus mobil 1 jadi 3, rumah 1 jadi 10. Ya, ikut Yesus itu menderita. Ikut Yesus tuh bayar harga. Makanya Yesus berkata, kalau engkau ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Ini berbicara tentang membangun manusia batiniah. Bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan. Mari saudara kita berjuang sampai pada akhirnya. Kita tidak pernah tahu. Ya, saya tuh kemarin dengar ada kesaksian seorang ibu, ya, ketika saya isi satu pelayanan, dia bilang dia menderita sakit kanker. Dia bilang setiap hari itu badannya, dagingnya rasanya seperti diiris-iris silet. Saudara bisa bayangkan ya. Dagingnya, rasa sakitnya itu kayak diiris silet. Aduh, saya tuh mendengar itu Tuhan. Ya, dan beberapa yang saya layani, orang yang sakit, mereka bilang, Bu, tolong minta pada Tuhan untuk Dia cabut nyawa saya saja. Saya sudah tidak kuat menanggung sakit ini, Bu. Ya, saya takut nanti saya bisa menyangkal Tuhan. Gara-gara sakit yang tidak ada berujungnya. Sampai kapan saya harus mengalami ini? Saya cuma berkata kepada dia, waktu ibu merasakan sakit, ingat ketika Yesus dicambuk dan dagingnya itu tercabik. Kenapa Yesus harus menjatuhkan penghukuman atas daging? Karena daginglah yang sangat amat mungkin bisa membuat kita menyangkal Tuhan. Ketika daging tersakiti, orang bisa menyangkal Tuhan. Makanya manusia batinia kita harus kuat. Harus lebih bisa memerintah daripada daging kita. Mari kita terus bangun. Nah, saudara menghadapi pencobaan-pencobaan sekarang biasa. Ya, apa yang engkau alami biasa. Nanti saya tanggal 20 besok akan ke NTT, saudara. Melihat apa yang mereka alami di sana itu. Memang NTT itu kita tahu tanahnya sudah kering. Memang NTT itu ya mereka ya seperti itulah. Ditambah lagi dengan mengalami musibah ini. Tapi saya bilang, saya yakin Tuhan sedang berbicara buat mereka. Jangan jadi Kristen KTP. Ayo mulai cari Tuhan. Karena ada beberapa kesaksian dari orang-orang yang ikut mesbah doa. Ya, mereka berkata ketika badai itu tengah malam datang jam 12 itu atap rumah semua terangkat loh saudara. Ya, terangkat tiba-tiba belum gitu rumah nggak ada tutupannya. Bayangkan itu badai begitu ada yang roboh rumahnya. Ya, saya bilang apa yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti ada maksud Tuhan menegur kita nih anak-anak Tuhan. Ya, dan kemarin tim kami beberapa dari Mesbah Doa di NTT sudah melakukan survei rumah-rumah yang roboh, gereja-gereja terutama yang akan kita bantu kembali bangun. Ya,
Ya, dia kirim saya foto-foto rumah yang sudah hancur, orang-orangnya tinggal di posko ya, pengungsian karena memang mau bangun. Aduh, saudara tahu itu rumah mereka cuma seng, ada yang cuma dari kayu, itu sejak bangun sudah dengan setengah mati. Ketika berdiri sudah jadi terus hancur begitu rasanya, apalagi di masa pandemi ini mau pakai kekuatan apa? Ya sudah tidak ada kekuatan apa-apa. Jadi dikiriminlah foto-foto itu, saya tuh hancur hati saya melihat itu. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang konseling, "Bu Debbie, saya sudah nggak kuat hidup. Kenapa? Saya banyak masalah gini-gini." Saya kirimin itu fotonya orang-orang di NTT, "Bu, lebih nggak kuat mana sama ini?" Ya, dia langsung gini, "Iya sih, Bu, lebih berat mereka sih." Makanya jangan terlalu alay, lebay. Perlu itu orang-orang Kristen itu lihat kehidupan kayak begitu supaya kita ini nggak alay dengan persoalan kita. Masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Ayo saudara, kita itu bersyukur pada Tuhan hari ini. Masalah yang kau hadapi itu ada batas waktunya. Dan itu akan mengerjakan kemuliaan yang lebih besar bagi hidupmu. Manusia batinia kita sedang dilatih. Ya, makanya saya bilang jangan terlalu lebay jadi orang Kristen. Ya, saya juga pernah mengalami masa-masa sulit ketika saya terima Yesus. Dan itu bukan 1-2 tahun. Puluhan tahun saya menjalani rasanya tidak pernah selesai proses Tuhan. Tiap hari cuma air mata, air mata, air mata. Tapi saya tahu Tuhan sedang membentuk manusia batinia saya untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mudah, saudara. Mengembalikan kehidupan rohani di saat dosa sudah menumpuk, di saat dunia sudah seperti ini. Tidak mudah. Tapi kita harus bisa bersama dengan Tuhan, berjuang sampai akhir. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kalau Tuhan masih memperdengarkan suara-Mu bagi setiap kami. Kami tahu masalah pergumulan yang kami hadapi tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami terima kelak. Kami tahu Tuhan, Engkau yang terus bekerja bagi kebaikan kami untuk mendatangkan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, biar mereka terus kuat menghadapi persoalan, pencobaan, tekanan. Uji kami, selidiki manusia batinia kami. Apakah kami berkenan di hadapan-Mu Bapa? Terima kasih Tuhan, bahkan kami tidak mau tawar hati, bahkan sampai kami menghadapi maut pun, kematian tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Debbie sudah melayani kami. Hal yang sangat luar biasa saudara, puji Tuhan. Nah, tadi pagi saya bangun, saya dapat message dan akhirnya kami restructure kembali saudara. Puji Tuhan, kita melayani Tuhan, kita tidak dibatasi oleh liturgi daripada gereja yang ada. Segala sesuatu bisa terjadi karena Tuhan yang menghendaki. Terima kasih saudara, terima kasih Bu Debbie yang saudara semua sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan berkati. Jangan lupa saudara, kita harus bangun manusia batin ini kita saudara, karena itu yang sangat penting. Makanya saya selalu menghimbau, mengharapkan dan mengajar, kalau kita umur boleh tua, tapi kita harus semakin bijaksana dalam perjalanan hidup ini. Jadi orang bisa melihat dengan umur yang ada, dengan rambut putih kita, orang semakin menghormati kita saudaraku. Anak cucu kita semakin menghormati dan bangga kepada kita, karena semakin tua kita semakin bijaksana, semakin godly, semakin dekat sama Tuhan, dan kita anak cucu bisa melihat dengan doa-doa perkataan yang kita ucapkan bisa mengalami terobosan-terobosan dalam keluarga. Amin saudara. Nah, pengumuman kita saat ini saudara, uang yang sudah terkumpul kemarin saudara, dia terkumpul di BPRN, kalau Indonesia namanya BPH, di Badan Pekerja Harian Daerah, yaitu kalau kita bisa katakan GBI itu dikelompok-kelompokkan, jadi seperti kayak gubernurnya NTT, gubernurnya Australia, gubernurnya Amerika, gubernurnya Irian Jaya, atau Sulawesi Utara, nah itu dikelompok-kelompokkan. Jadi uang yang saudara kemarin memberi udah disalurkan kepada BPL, Badan Pekerja Luar Negeri Australia, yaitu BPHD-nya Australia.
akan dikirimkan ke BPHD-nya Timur dan NTT, saudara. Jadi dari NTT itu akan mulai disalurkan kepada gereja-gereja yang terdaftar dalam mereka. Jadi akan dibangunkan kembali gereja-gereja yang ada yang rusak. Jadi mereka akan membangun sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hati mereka, saudara. Yang jelas dana yang diberikan akan disalurkan secepatnya, saudara. Dan selanjutnya, saudara, jangan lupa kita sedang bikin program untuk anak-anak muda, di mana mereka akan mengadakan garasel. Jadi uang yang mereka terkumpul, saudara, akan dipakai oleh mereka sebagai uang cashnya mereka untuk bisa bergerak, saudara, dalam hal-hal apa yang harus mereka kerjakan. Karena mereka akan mengajak teman mereka, mengajak orang lain untuk makan siang, untuk nonton. Dan saya percaya yang datang pertama adalah hal-hal yang jasmani, baru yang rohani. Jadi mereka akan mengadakan penginjilan, mereka akan kumpul-kumpul di situ, dana yang mereka butuhkan untuk bisa menjangkau generasi mereka. Nah, mereka tidak perlu meminta uang dari gereja ataupun dari orang tua, tapi dengan mengadakan garasel, mengumpulkan dana fondasi yang ada, itu sudah lebih daripada cukup yang akan mereka pakai. Saya percaya jika saudara sebagai orang tua mensupport program ini, saya percaya Sydney ini dan akan menjangkau seluruh dunia ini sangat mudah untuk dikerjakan oleh anak-anak kita, saudara, yang sebagai generasi Yeremia. Ya, memang semakin tua kita, waktunya semakin sempit, semakin sedikit yang tersedia karena kita sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam keluarga. Tapi keuangan kita juga akan semakin lebih baik. Tapi waktu anak-anak muda, waktu kita masih muda, waktu kita sangat banyak, tapi keuangan sangat sedikit. Nah, dari hal yang kekurangan dan kelebihan waktu dan kelebihan keuangan, kalau kita bisa bersama menutupinya seperti parcel, maka saya percaya pekerjaan Tuhan di muka bumi ini sangat luar biasa akan bekerja. Amin, saudaraku. Dan selanjutnya kita akan siapkan hati kita, saudara. Pak Teki akan berdoa untuk offering dan dilanjutkan oleh Pak Hadi untuk doa syafaat. Oh, sebentar lagi, tadi malam ya saudara, waktu jam 7 Sydney, nah Pak Purim dan juga Pak Budi dari Indonesia, yaitu pengajar sekolah ETT yang ada di Petamburan, mereka mengadakan diklat pelajaran teologi bagi calon-calon pendeta kita, saudara. Jadi semua calon-calon pendeta yang ada di Sydney, saudara, semalam mereka mendapat pelajaran teologi. Nah, mereka teruskan ke atas, mereka akan menjadi sarjana teologi, saudara. Jadi kita tetap doa support mereka. Jadi itu pertama, malam itu ada gelombang yang pertama, saudara. Mereka akan bersekolah selama 2 bulan secara intensif untuk bisa masuk ke jenjang pejabat daripada GPI. Luar biasa, saudara, kita support mereka dalam waktu dan doa mereka, biar Tuhan tetap bekerja, sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan dipersiapkan bukan hanya hikmat dan bukan hanya kepintaran, tapi dasar-dasar teologi yang bekerja dengan luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk doa offering. Terima kasih Ibu Devi, Tuhan berkati. Dan saudara bersatukan untuk doa persembahan. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu besar pada siang hari ini, Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuk dalam peraturannya. Bapa, kami membawa persembahan, ucapan syukur, buah sulung maupun yang lain, Tuhan. Putuskan persembahan, Tuhan, dan pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu, Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan nama. Terima kasih Bapa. Kami percaya, Tuhan, lumbung padi kami, Tuhan, Kau protek, Tuhan, supaya kami bisa memberkati orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan, supaya mereka mengenal kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Amin. Sambil saudara memberi, kita akan angkat sebuah pujian bagi Tuhan. Dan kita akan serahkan selanjutnya untuk doa. Mari Bapak Ibu di rumah saya udah bangkit berdiri. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Sekali lagi, betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Amen. Luar biasa Tuhan kita yang ajaib, saudaraku. Kita akan dipimpin oleh doa syafaat. Bapak Ibu boleh duduk, kita akan berdoa. Silakan Pak Hadi, Tuhan berkati. Thank you Jesus, thank you Lord. Mari kita semua satukan hati. Bapa, firman-Mu mengatakan, 2-3 orang bersatu hati dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau berdoa ya Bapa buat negeri kami yang kami tinggal ini, Australia. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia dan negeri-negeri lain, Amerika, Israel. Firman-Mu mengatakan, jika umat-Mu yang memakai nama-Mu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, berbalik dari jalannya yang tidak benar, maka Engkau di surga akan mendengar dan mengampuni dosa kami dan memulihkan negeri kami. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Kami berdoa, kami mencari wajah-Mu. Kami berbalik dari jalan kami yang tidak benar. Dengarlah doa kami, Bapa. Ampuni dosa kami, dan pulihkanlah negeri kami, Bapa.
Kami berdoa untuk pertobatan orang-orang yang fasik yang belum mengenal Engkau. Sebab Engkau tidak menginginkan kebinasaan mereka, tapi Kau menginginkan pertobatan orang-orang fasik. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami, dari yang teratas sampai yang terendah, dari Prime Minister kami Scott Morrison, Premier kami Gladys, sampai ke tingkat yang paling rendah, Council. Dari Presiden Jokowi sampai ke tingkat RT RW, Presiden Joe Biden, Prime Minister Benjamin Netanyahu, sampai ke tingkat pemerintahan yang paling rendah. Ya Bapa, Kau berikanlah pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Engkau. Firman-Mu mengatakan hati yang takut akan Engkau adalah permulaan dari hikmat. Supaya pemimpin-pemimpin ini memiliki hikmat-Mu dalam mengambil keputusan-keputusan. Supaya keputusan mereka yang mereka ambil dan mereka lakukan menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Kami mau berdoa untuk permohonan anak-anak-Mu. Di kotak permohonan anak-anak-Mu ada yang meminta keturunan, ada yang meminta pemulihan keluarga, meminta pasangan hidup, meminta permanent residence, pekerjaan baru, bisnis baru, rumah baru, penjualan tanah, kesembuhan dari penyakit-penyakit. Ya Bapak, manusia saja tahu yang memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bapak, manakah di antara kami manusia yang memberikan ular kepada anaknya jika anaknya meminta ikan? Apalagi Kau, Bapa kami yang di surga, yang maha pengasih dan penyayang, Kau akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Kau tahu apa yang kami perlukan ya Bapa sebelum kami meminta kepadamu. Burung-burung di udara Kau pelihara, bunga bakung di ladang Kau hiasi. Bukankah kami anak-anak-Mu jauh lebih berharga? Firman-Mu berkata, apa saja yang Kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu ya Bapa, kami percaya kami sudah mendapatkan jawaban permintaan kami. Kau jawab ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa untuk gereja kami Efatah. Sesuai dengan kehendak-Mu, Kau menamakan gereja kami ini Efatah, terbukalah. Amin. Supaya terjadilah kehendak-Mu, terbukalah gereja ini kemana-mana, ke seluruh penjuru. Amin. Untuk anak-anak-Mu yang merindukan-Mu, yang mencari wajah-Mu, melalui Zoom meeting ini, dan juga nanti di dalam gedung gereja kami. Kami percaya Engkau telah persiapkan bagi kami dana, lokasi, Amin. gedung yang tepat, di waktu yang paling tepat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk keluarga pendeta kami. Kau berkati pendeta kami, Pastor Neni, Pastor Jimmy, dan anaknya Rafael dan Guama. Berkati pelayanan mereka ya Bapa, berkati kesehatan mereka, berkati keluar masuk mereka, berkati pekerjaan mereka dan studi. Rafael, Kau lindungi mereka selalu, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami naikkan doa kami dalam satu nama yang besar, nama Tuhan Yesus, Juru Penyelamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa saudara, nggak terasa kita 1 jam saudara. Nah, saya teringat seperti ada gereja di Surabaya, gereja namanya gereja 1 jam saja yang digembalakan oleh Pak Michael. Ya, dimana kita lihat seringkali Pak Mongol dan Pak Dautoni berkhotbah saudara. 1 jam saja saudara. Saudara merasa terberkati saudara dengan gerejanya 1 jam saja saat ini saudara. Karena firman Tuhan padat dan juga sangat solid dan sangat memberkati saudara. Ya, mari kita akhiri ibadah kita angkat kedua tangan kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita terima berkat daripada Tuhan. Thank you Jesus. Dan engkau yang sangat kasih oleh Kristus, Ia rela hidup miskin menderita dan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati kau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Memberikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu.
sehingga engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan juga karena keuanganmu, tetapi karena Bapamu di sorga memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua berkatakan amin. Bapa, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan hadirkan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan hadirkan syukur bagimu. Syukur bagimu. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Kasih Yesus menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. 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 Halo Shalom Indonesia. Tuhan berkati. Ya. Amin. Amin. Oke.